Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Apakah kalian sudah sarapan pagi? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, baik. Kalau begitu, kita akan memulai pembelajaran. Kita akan bersama kembali di ruang belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang IPA kembali. Pada minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Maka hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, tentu kalian tahu hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Ada hewan di sekitar kalian paling dekat dengan kita, ada cecak, kemudian ada nyamuk, atau mungkin kalian di antara kalian ada yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing, seperti ayam, atau mungkin burung. Nah, sekarang bagaimana hewan-hewan tersebut itu berkembang biak? Marilah kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, kita masih ingat kan apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas bahwa perkembangbiakan itu ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, dan perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif. Nah, dalam pembahasan yang lalu untuk vegetatif itu ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Nah, sekarang fokus saja kita kepada perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu terjadi jika ada pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Individu yang dihasilkan akan memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Ya. Jadi kedua induknya itu akan mempengaruhi sifat individu yang dihasilkan dari perkawinan kedua hewan tersebut. Sekarang selanjutnya, apa saja yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif pada hewan? Yang pertama adalah secara bertelur atau dikenal dengan istilah ovipar. Ini adalah beberapa hewan yang berkembang biak secara bertelur. Telur atau ovum yang dihasilkan oleh hewan betina itu akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Kemudian proses pembuahannya itu yaitu ovum oleh sperma dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pembuahan internal. Apa yang dimaksud dengan pembuahan internal? Itu adalah pembuahan yang terjadi pada tubuh induk betinanya. Contohnya seperti ayam, bebek, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pembuahan eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya atau di luar tubuh induk betinanya. Contohnya, ini terjadi pada jenis ikan, katak, nah, di mana saat itu si katak betina itu dia akan mengeluarkan sel telurnya dari tubuhnya, kemudian katak jantan itu akan membuahi di luar tubuh induk betinanya tersebut. Itu yang dimaksud dengan pembuahan eksternal. Selanjutnya, apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar? Cirinya seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama, hewan itu biasanya tidak memiliki daun telinga. Dia punya telinga, tapi tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang kedua, umumnya mengerami telurnya, sehingga
telur jadi menetas. Ini terjadi seperti ayam, seperti burung, ya, itu mengerami telurnya hingga telurnya menetas. Terus yang ketiga atau yang selanjutnya, contoh hewannya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar, apa saja itu? Contohnya adalah katak. Nah, katak jantan ini biasanya bertubuh lebih kecil dibandingkan dengan katak betina. Kemudian katak jantan itu akan mengeluarkan sel spermanya atau akan membuahi sel telur yang telah dikeluarkan oleh katak betinanya. Nah, luar biasa Nana, untuk katak ini sekali dia mengeluarkan telur itu bisa mencapai puluhan ribu telur, ya, bisa mencapai 20.000 butir, ya, yang dikeluarkan oleh katak. Maka jangan heran biasanya pada musim penghujan begitu, ini ada kubangan air, ya, tidak lama kemudian maka di situ akan dipenuhi dengan anak-anak katak yang masih kecil-kecil itu dan jumlahnya banyak sekali. Seperti yang tadi saya sebutkan ini, maka sel sperma oleh katak jantan itu akan dipakai untuk membuahi sel telurnya katak betina di luar induknya. Kemudian katak itu akan melindungi telur yang telah dibuahi dengan cara misalnya diletakkan pada punggung, ya, pada katak marsupialia atau kerdil, ya, itu diletakkan di atas tubuhnya atau tanah, ya. Kemudian ada juga yang meletakkan itu di bawah kantong suaranya. Ini untuk melindungi supaya telur-telurnya itu tidak dimakan oleh predator lainnya. Setelah menetas, maka telur-telur katak itu akan menjadi berudu, akan berubah menjadi berudu. Atau biasanya mungkin kalian mengenalnya dengan istilah kecepong. Kemudian yang kedua adalah mujair. Tentu kalian akrab dengan ikan mujair ini karena mungkin orang tua kalian sering membeli ikan mujair ini untuk dimasak. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan pada ikan mujair? Biasanya ikan mujair jantan ini akan mendorong-dorong ekor pasangannya untuk merangsang supaya mujair betina itu mengeluarkan telur. Nah, setelah mujair betina itu bertelur yang kurang lebih antara 20 hingga 30 butir, ya, dan warnanya itu kuning jingga, maka mujair betina akan berbalik arah dan memasukkan telur tersebut ke dalam mulutnya. Jadi telurnya yang sudah barusan dikeluarkan itu akan dimasukkan ke dalam mulutnya, bukan dimakan, bukan. Nah, kemudian saat itu mujair jantan berenang di depan mujair betina sambil mengibas-ibaskan ekornya. Maka bintik pada sirip dubur jantannya itu akan dubur jantannya itu menyerupai telur, ya. Maka mujair betina mengira bintik tersebut adalah telur, sehingga terus menyodok sirip ekor mujair jantan tersebut. Nah, pada saat itulah mujair jantan itu akan memancarkan sel spermanya dan membuahi telur dalam mulut mujair betina tersebut. Terjadilah proses pembuahan di situ. Nah, setelah itu maka si betina tadi akan mengerami telurnya di mulutnya itu selama antara 7 hingga 14 hari ke depan. Kemudian mujair betina akan melapaskan anak-anaknya dalam air. Nah, jadi setelah kurang lebih 2 minggu, maka telur-telur